Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistika yang meliputi pemusatan dan penyebaran data. Apa sih yang kalian ketahui tentang statistika itu? Ya, statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode atau teknik atau cara mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram untuk menarik kesimpulan, menafsirkan data, serta menguji hipotesis yang didasarkan pada pengolahan data. Nah, macam-macam ukuran yang dikenal dalam dunia statistika antara lain adalah ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data. Kali ini kita akan membahas ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Apa sih yang kalian ketahui tentang ukuran pemusatan data itu? Ya, betul. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang banyak dipakai sebagai alat atau parameter untuk digunakan sebagai bahan pegangan dalam menafsirkan suatu gejala yang akan diteliti berdasarkan hasil pengolahan data yang Anda kumpulkan. Nah, apakah kalian tahu ukuran pemusatan data itu dibagi menjadi berapa? Ya, betul. Ukuran pemusatan data dibagi menjadi 3, yaitu rata-rata atau mean, kedua modus, dan median. Nah, di sini apakah ada yang tahu apakah rata-rata itu? Ya, rata-rata merupakan nilai yang mewakili kumpulan data atau nilai yang kurang dari nilai itu, nilai yang lebih dari nilai itu, atau nilai itu sendiri. Nah, ini saya ada satu soal. Siapa yang bisa menjawab? Tentukan rata-rata dari nilai siswa sebagai berikut: 70, 69, 45, 80, dan 56. Ya, betul. Jawabannya 64. Lalu, apakah ada yang tahu apa itu median? Bukan, median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil ke bilangan terbesar. Nah, di sini apakah ada yang bisa menjawab dari soal ini? Median dari data tunggal 6, 6, 5, 4, 4, 3, 7, 6, 7. Ya, betul. Jawabannya 6. Gimana caranya? Ada yang tahu? Ya, pertama kita mengurutkan dulu dari bilangan terkecil, kemudian sampai bilangan terbesar. Di dalam ukuran pemusatan data, yang ketiga ada modus. Lah, apakah itu modus? Modus merupakan nilai yang sering muncul dalam suatu kumpulan data atau bila dilihat dalam data berbentuk tabel. Modus tersebut muncul dengan nilai frekuensi terbanyak dalam suatu data. Kali ini ada soal modus data tunggal. Kalau modus data tunggal dihitung dari nilai terbanyak kan? Nah, soalnya 10, 15, 12, 12, 12, 12, 4, 6. Berapakah modusnya? Ya, 12, karena angka 12 adalah angka yang sering muncul. Lalu, bagaimana caranya mengerjakan
Modus data kelompok bisa diketahui dalam tabel berikut ini. Berapakah kira-kira nilainya? Nah, dari tabel tadi kalian bisa lihat kan mana yang nilainya sering muncul. Nilai 8 terletak pada kali 10, maka diperoleh 10 dikurangi 0,5 sama dengan 9,5 ditambah D1. Bagaimana cara mencari D1? D1 sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4 per D1 ditambah D2. Berapakah nilai D2 nya? D2 sama dengan 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Jadi modus sama dengan 9,5 ditambah D1 nya 4 per 4 ditambah 2 dikali C. Berapakah nilai C? 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Jadi nilai C nya adalah 2. Lalu berapakah hasilnya? 9,5 ditambah 4 per 4 ditambah 2 kali 2. Maka 9,5 ditambah 8 per 6 sama dengan 10,8. Di sini apakah ada yang belum paham? Saya akan menjelaskan ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data yang berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpanan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang ukuran penyebaran data? Nah, iya, betul sekali. Ukuran penyebaran data terdiri dari jangkauan data atau rank, jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, dan juga simpangan baku. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan pengertian dari jangkauan atau rank? Ya, betul banget. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam sebuah data. Untuk rumus jangkauan itu sendiri adalah rank sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Nah, kali ini ada satu pertanyaan, yaitu tentukan rank dalam data tersebut, yakni 10, 6, 8, 2, 4. Berapa hasil rank tersebut? Iya, betul banget. Hasilnya adalah 8. Lantas, gimana caranya? Rank sama dengan X maksimum dikurangi X minimum, yakni adalah 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, untuk kalian, apakah ada yang mengetahui tentang simpangan rata-rata itu? Baik, simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata yang dihitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Contoh simpangan rata-rata data tunggal adalah nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Berapakah simpangan rata-ratanya? Apakah ada yang bisa menjawab? Berapa jawabannya? 6. Lah, kalau 6 itu salah. Bagaimana rumusnya yang benar? SR sama dengan 7 dikurangi 6 ditambah 5 dikurangi 6
ditambah 6 dikurangi 6 ditambah 3 dikurangi 6 ditambah 8 dikurangi 6 ditambah 7 dikurangi 6 per 6 sama dengan 8/6. Jadi nilai simpangan rata-rata adalah 1,33. Nah, yang ketiga adalah simpangan baku atau standar deviasi. Apa sih simpangan baku itu? Simpangan baku adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Nah, di sini apakah ada yang tahu rumus dari data tunggal simpangan baku? Ya, betul banget. Nah, apakah ada yang bisa menjawab soal ini? Tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, dan 7. Kenapa kamu bisa menjawab 5? Apakah alasannya? Untuk jawaban yang benar adalah akar 5,2. Nah, bagaimana caranya? Kita simak dalam tabel setelah ini. Dapat kalian lihat dalam tabel tersebut, yaitu data X dikurangi rata-rata pangkat 2 sama dengan akar 26/5, yaitu adalah hasilnya akar 5,2. Untuk yang keempat adalah simpangan kuartil. Apakah kalian tahu apakah simpangan kuartil itu? Ya, simpangan kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Nah, untuk yang perlu kalian ketahui, simpangan kuartil dibagi menjadi 3, yaitu simpangan kuartil bawah atau kuartil 1, simpangan kuartil tengah atau kuartil 2, simpangan kuartil atas atau kuartil 3. Selanjutnya, di sini ada soal hasil pendataan usia dari 12 anak balita dalam 1 tahun diketahui sebagai berikut: 4, 3, 4, 4, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4. Tentukan simpangan kuartil bawah, simpangan kuartil tengah, dan simpangan kuartil atas. Nah, di antara kalian, apakah ada yang tahu bagaimana cara mengerjakan soal yang tadi? Ya, betul. Dengan cara mengurutkan semua data tersebut, kemudian mencari nilai kuartil 1 dengan cara data ketiga ditambah 1/4 data keempat dikurangi data ketiga. Berapakah hasilnya? 1 ditambah 1/4 buka kurung 2 dikurangi 1 tutup kurung sama dengan 1/4. Lalu, bagaimana kalian menemukan nilai kuartil 2? Dengan cara apa? Hayo. Ya, betul. Data ke-6 ditambah setengah data ke-7 dikurangi data ke-6. Hasilnya adalah 3. Ya, sangat tepat. Nah, ini yang terakhir nih. Bagaimana cara menentukan Bagaimana cara mengetahui nilai kuartil 3? Ya, betul. Data ke-9 ditambah 3/4 dari data ke-10 dikurangi data ke-9. Lalu, berapa hasilnya? 4 ditambah 3/4 buka kurung 4 dikurangi 4 sama dengan
3/4. Nah, ini yang kelima atau yang terakhir, yaitu simpangan kuartil. Apa sih simpangan kuartil itu? Simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan antara kuartil. Nah, jangkauan antar kuartil itu sendiri adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Nah, dari keterangan di samping kalian bisa mengetahui apa arti dari huruf B kecil, huruf P, atau huruf F besar maupun F kecil dan N. Kalian bisa membaca dan melihat huruf B kecil adalah tepi bawah kelas kuartil 1, kuartil I. P adalah panjang kelas. F besar adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil I. F kecil adalah frekuensi kelas. N adalah jumlah data. Di sini kalian bisa melihat soal simpangan kuartil di dalam tabel. Lalu, bagaimana cara mengerjakannya? Nah, untuk menentukan kuartil 1 kita perlu 1/4 kali 40 data tersebut atau 10 data. Jadi, kuartil 1 terletak pada kelas interval ketiga. Dengan tepi bawah kuartil I sama dengan 54,5, panjang kelas sama dengan 5, jumlah frekuensi sama dengan 9, frekuensi kelas sama dengan 10. Maka nilai kuartil 1 sama dengan 54,5 ditambah 5 buka kurung 1 kali 40/4 dikurangi 9 per 10 tutup kurung sama dengan 54,5 ditambah 5 buka kurung 1 per 10, maka diperoleh hasil 55. Kemudian, untuk menentukan kuartil 3 diperlukan 3/4 kali 40 data atau 30 data. Jadi, kuartil 3 terletak pada kelas interval keempat. Dengan tepi bawah kuartil I sama dengan 59,5 dan panjang sama dengan 5, jumlah frekuensi sama dengan 19, frekuensi kelas sama dengan 12. Maka nilai kuartil 3 adalah 59,5 ditambah 5 buka kurung 3 kali 40/4 dikurangi 19 per 12. Maka menghasilkan 59,5 ditambah 5 buka kurung 11 per 12 menghasilkan 59,5 ditambah 4,58 sama dengan 64,08. Jadi simpangan kuartil dari data tersebut adalah 1/2 dikali kuartil 3 dikurangi kuartil 1 menghasilkan 1/2 dikali 64,08 dikurangi 55 menghasilkan 4,54. Apakah masih ada yang belum paham? Untuk pertemuan kita kali ini, mari kita sudahi dahulu. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya dengan materi yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan ataupun menulis materi tersebut.